Jurangmangu ya Mas? Oh iya, Kasat ya. Iya. Sukabumi. Ia adalah kota bersejarah. Kota ini mulai berkembang pesat saat pemerintah Hindia Belanda masih berada di Nusantara. Pada masanya, Sukabumi sempat menjadi tujuan investasi orang-orang Eropa. Saat itu, kota ini terkenal dengan hasil perkebunan teh. Aktivitas ekonomi yang maju di Sukabumi saat itu membuat kota ini sempat menjadi kota kosmopolitan. Banyak warga pribumi hijrah ke Sukabumi untuk memulai peruntungan baru. Begitu sibuknya perekonomian di Sukabumi, membuat pemerintah Hindia Belanda pada bulan Maret 1882 membangun jalur kereta api yang menghubungkan Bogor dan Sukabumi. Tujuannya selain mengangkut orang, juga untuk mengangkut barang hasil perkebunan. Hari ini saya akan berkunjung ke kota Sukabumi, menggunakan jalur kereta yang berusia hampir 150 tahun. Dari Ciputat, saya berangkat menuju Bogor untuk menaiki kereta Pangrango relasi Bogor-Sukabumi. Kereta bersejarah yang menjadi penghubung antara Bogor dan Sukabumi. Pakai GoPay ya, Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Saat ini saya ingin naik kereta dari Jurangmangu menuju arah Bogor. Saya ingin melanjutkan series video keliling Jawa Barat ya, keliling kota-kota Jawa Barat. Untuk episode pertama ini kita akan ke Bogor, kemudian lanjut ke Sukabumi naik kereta Pangrango. Karena rumah saya di Ciputat, kita mulai dari stasiun Jurangmangu. Seperti biasa kalau ke Bogor kita naik ke stasiun Jurangmangu, lanjut transit dulu ke Tanah Abang, kemudian nanti dari Tanah Abang naik kereta ke Manggarai, dari Manggarai langsung naik kereta ke Bogor. Gokil ya. Saya berangkat kereta jam 6 pagi. Keretanya udah penuh banget, padat. Tadi pun saya baru bisa ngambil gambar tuh di daerah Palmerah ya. Karena naik dari stasiun Jurangmangu, Pondok Ranji tuh penuh. Orang pada mulai keluar, tadi sebagian di stasiun Palmerah. Nanti kita tunggu agak lenggang aja dikit ya. Kalian kita ngambil napas dulu nih.
Oke teman-teman, saya sudah sampai stasiun Manggarai. Dari sini kita tinggal cari kereta arah Bogor ya. Saran saya sih kalau memang teman-teman ada pilihan, mendingan berangkat lebih pagi ya. Karena tadi saya berangkat jam 6, keretanya udah penuh banget dan agak susah tadi ngambil gambar juga. Dan ya, pastinya sih nggak dapat tempat duduk ya. Dan bukan hanya itu, padatnya sih padat banget karena bareng sama orang-orang yang berangkat kerja. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai stasiun Bogor. Sekarang kelihatan gitu jam 8:06 ya. Kereta saya berangkat dari Bogor Paledang menuju Sukabumi. Keretanya jam 8:26. Tadi kereta dari Jurang Mangu sampai ke Manggarai penuh sekali ya. Jadi saya sarankan sih kalau misalnya bisa sih berangkat jam 5 ya, supaya masih bisa lebih longgar. Secara waktu sih sebenarnya kalau berangkat jam 6 aman ya. Jadi perjalanan tadi 2 jam ya. Cuma secara kenyamanan aja kurang. Jadi kalau misalnya masih ada pilihan, mendingan sih jalannya mulai dari jam 5 atau dari rumah, terutama untuk lokasi-lokasi yang membutuhkan transit ya. Karena kalau stasiun transit itu pasti ramai kalau pagi karena banyak orang yang menuju ke tempat kerja ya. Tapi sampai tadi kita sampai di Manggarai, kereta menuju Bogor agak longgar, saya bisa duduk ya. Kalau teman-teman cuman butuh naik kereta ke arah Bogor langsung ya dari jalur Jakarta Kota Bogor sih aman mungkin kalau berangkat jam 6 ya. Karena keretanya agak longgar. Tapi kalau teman-teman berangkatnya dari lain kereta yang lain di selain Bogor ya, selain Jakarta Bogor, atau harus transit dulu, mendingan berangkatnya lebih pagi sekalian supaya bisa lebih nyaman ya. Karena saya pernah berangkat jam 5 pun sebenarnya kereta udah penuh tapi masih longgar ya. Nggak dapat tempat duduk tapi masih longgar. Kalau mau dapat tempat duduk mungkin berangkatnya bisa 4:30 kali ya. Karena kereta, setahu saya sih kereta Jakarta KRL Jabodetabek itu mulai ada tuh mulai jam 4 ya, jam 4 subuh. Oke teman-teman, sekarang kita cari dulu nih kereta Pangrangonya. Kabarnya sih dari stasiun Bogor ini udah terintegrasi ya, jadi kita nggak perlu keluar lagi ke nyebrang ke Bogor Paledang. Katanya sih udah terintegrasi dari KRL Bogor langsung masuk ke kereta Pangrango. Nanti dia mampir dulu ke stasiun Bogor ini baru ke Bogor Paledang. Jadi kita nggak perlu keluar stasiun. Kalau dulu waktu belum terintegrasi, berisik banget ya. Kalau dulu waktu belum terintegrasi kita mesti keluar Bogor Paledang terus nyebrang tuh dari stasiun Bogor, nyebrang tangga penyeberangan terus masuk tuh stasiun Bogor Paledang. Kabar sih sekarang udah terintegrasi ya, jadi kita nggak perlu nyebrang lagi dari peron yang ada di stasiun Bogor ini, kita bisa naik kereta Pangrango. Tapi nanti kita tanya dulu ya. Pak, numpang tanya Pak, kalau naik kereta Pangrango mesti keluar dulu nggak? Kartunya dikeluarin. Oh, keluar dulu. Ketik sini ya. Nah, nanti boardingnya di sana Pak ya, di timur. Di mana? Oh, nanti masuk lagi. Boardingnya pakai kartu yang ada. Yang bisa Pangrangonya. Keluar dulu berarti. Yang ininya ya. Oh iya. Oke deh. Di sana aja nggak apa-apa. Keluarnya di pintu timur sekalian boardingnya di pintu. Oh, di sana ya. Berarti ke. Oke, makasih Mbak. Makasih ya Pak. Oh ternyata kalau misalnya kita mau naik kereta Pangrango boardingnya di arah sana guys. Jadi tadi dari turun kereta ke kiri itu pintu timur namanya. Jadi bukan pintu utama yang sana ya. Kalau pintu utama sana tuh untuk keluar. Pak, kalau ke Pangrango keluarnya kemana Pak? Sudah beli tiket. Udah. Keluar di samping Indomaret, tap out dulu. Oh baru nanti boarding di sana ya. Oke, makasih Pak. Jadi kalau kita naik KRL Jabodetabek kita mesti keluar dulu, tap out dulu nih kartu e-money-nya.
Keluarnya dari pintu timur samping Indomaret. Nanti setelah keluar dari situ kita bisa langsung cetak tiket ya, masuk ke boarding passnya. Mas mau cetak tiket ke Pangrango? Di sana. Oh, ini. Keluar di sini ya? Oke, langsung aja. Kita cetaknya lewat mesin, ternyata cetak tiket. Saya udah beli tiketnya dari KAI Akses. Agak susah kalau di scan. Kita ketik aja. Ketik yang ini kita ketik nih. Langsung cetak aja Pak ya? Kalau udah keluar gini cetak print. Oke, keluar tuh. Langsung tiketnya udah keluar. Jadi gitu guys caranya. Setelah kita punya kode pemesanan, kita menuju tiket mesin ya. Terus input aja kode pemesanannya. Nanti habis itu cetak. Setelah tiketnya udah dicetak nih, kita bisa masuk ya ke peron kereta Pangrango. Ada, bentar Pak. Bapak Saat Pak. sah doa. Iya. Jam berapa Pak? 4.20. Ekonomi 5 ya Pak. Ya. Halo, Pak. 8D. Dah, biar. Ya, monggo. Hati Pak. Makasih Pak. Hati-hati. Awas Ya. jatuh. Iya. Permisi Pak, makasih. Oke, kita udah nyampe ke peronnya. Sepertinya keretanya belum datang ya. Ntar kita tanya dulu. Peron ini ada banyak jajanan ya, buat yang lapar belum sarapan bisa juga tuh. Ada roti Circle K. Tadi di sana juga ada Indomaret tuh. Sepertinya keretanya ini nih. Saya dapat kereta di gerbong kelima ya, gerbong terakhir. Sekarang 8.15, keretanya berangkat 8.26. Pak, ini kereta Pangrango ya Pak? Ya, Pangrango Pak. Udah bisa naik Pak? Boleh? Iya, makasih Pak. Di belakang saya Pak. Oh, di belakang. Makasih. Jadi kalau teman-teman naik keretanya yang kelas ekonomi, itu ada dua nanti. Yang searah jangan dengan kereta, ada yang balik arah ya. Biasanya orang akan nyari yang searah. Bisa Pak? Biasanya orang akan nyari yang searah tuh. Supaya apa? Supaya kalau ngeliat jendela nggak pusing. Nah ini saya coba ya cari tahu kereta ekonomi yang tempat duduknya searah tuh bagaimana tipsnya. Kalau teman-teman pesennya tiket yang eksekutif ya yang harganya 80.000 sih aman ya, semuanya pasti arah tempat duduknya searah dengan jalur kereta. Tapi kalau kereta ekonomi itu nggak semua ya. Mas, gerbong ekonomi 5 di mana Mas? Ekonomi belakang lewat sini aja Pak. Oh sini ya? Oh iya, makasih. Permisi Pak. Gerbong sate. Gerbong 1
nomor kecilnya searah berarti. Nomor besar. Gerbong 2 yang searah itu nomor besar. Saya gerbong 5 8D. Gerbong 3 yang searah itu berarti yang nomor besar semua yang searah ya. Saya mau sana nomor kecil lagi nih di gerbong 5. Mudah-mudahan sih dapatnya yang searah ya. Gerbong 4 nomor besar juga yang searah. Nomor besar. Gerbong 5 nih. 8D. Saya di 8D. Sorry ya. Petunjuk saya. Jadi saya sudah duduk nih di kursi saya di gerbong 5 ekonomi nomor 8D. Saya dapat kursi yang mundur ya. Tadi saya lihat sih dari gerbong pertama ekonomi sampai gerbong kelima, kalau mau duduknya searah ambil yang nomornya nomor besar di atas nomor 12. Nah, tuh yang berhadapan itu 11 dan 11 dan 10 ya. Mulai dari nomor 11 ke nomor 21 itu kursi yang searah ya. Sedangkan nomor 1 sampai 10 itu kursinya mundur berarti. Nah, kalau ketemu yang nomor 11 dan 12 itu kursinya berhadapan. Yang 11-nya searah, yang 10-nya mundur. Jadi ada kursi-kursi yang berhadapan. Kalau teman-teman nggak mau dapat kursi yang saling berhadapan, hindari nomor-nomor kursi ini ya. Nanti kita lihat nih, saya coba video ya. Kursi yang berhadapan itu di kolom AB ada nomor 10, nomor 11, 10-11 itu berhadapan ya. 11 berhadapan sama nomor di kolom CD ada di nomor 13, nomor 12. Jadi kalau teman-teman mau menghindari kursi yang berhadapan, hindari kursi nomor 12, 13 di kolom CD atau kursi 10 dan 11 di kolom AB. Itu hadap-hadapan sama penumpang lain. Saya ulangi lagi ya, tadi kalau misalnya kita mau dapat kursi yang searah dari gerbong 1 sampai 5 arah dari Bogor arah Sukabumi, ambilnya nomor yang besar ya, nomor di atas 11 ya, di atas 11 sampai 21. Sedangkan nomor kecil itu dari 1 sampai 10 itu keretanya berarti mundur. Alhamdulillah nih, kayaknya dari Bogor Paledang sih masih kosong ini. Nggak tahu kalau di stasiun lain nih. Di samping saya kursinya kosong nih, 8C. Gerbong 5 ekonomi 8C kosong. Sedangkan saya di 8D. Mudah-mudahan sih sampai Sukabumi kosong ya. Jadi saya bisa naruh barang di sini enak, alhamdulillah. Untuk kursinya sudah kursi kelas ekonomi eksekutif ya. Jadi udah bukan kursi tegak lagi ya. Jadi model kursinya pun reclining ya, bisa dimundurin, bisa dimajuin.
Cuma bedanya sama yang eksekutif itu nggak ada sandaran kaki aja. Modelnya udah captain seat juga ya. Buat saya yang tingginya 165 sih masih lega ya. Kalau teman-teman mau yang lebih nyaman lagi bisa pesen yang kelas eksekutif, nanti di kakinya ada sandaran ya di sini. Tapi ini udah cukup nyaman sih bos. Untuk perjalanan 3 jam menuju Sukabumi. Baru sadar saya jendelanya kecil ya, tidak seluas jendelanya yang punya eksekutif. Ini saya duduk di nomor genap ya, 8D. Dan pas di samping saya tuh apa namanya, bukan jendela ya, jendelanya ada di kursi 9 nih. Di kursi 9 nih jendela. Jadi kalau teman-teman pengen merasakan duduk di samping jendela supaya nggak bosan ngeliat keluar ya, saya sarankan sih pesannya di kursi yang ganjil ya. Sebab saya lihat nih di kiri kanan, kalau kursi-kursi yang ganjil tuh dapatnya di samping jendela pas. Sedangkan kursi genap nih dapatnya yang kayak gini nih, yang putih doang jadinya. Jadi saya kalau mau lihat jendela, jadi saya mesti ngintip ke sini. Kalau di 9 CD tuh langsung tuh jendela di samping. Sama tuh yang di sana juga tuh, yang 9 AB terus 11 AB tuh bener-bener samping jendela pas. Jadi kalau teman-teman pengen merasakan sensasi samping jendela, pilihnya yang nomor-nomor ganjil ya. Jadi saya rekap dulu tadi, kalau misalnya mau dapat yang searah kereta, pilihnya nomor besar. Di atas nomor 11 ya, sampai nomor 21. Terus kalau mau menghindari kursi yang berhadapan, hindari 10A dan 11 AB, 10-11 AB hindari, atau 12-13 CD. Itu 2 kolom kursi itu tuh yang berhadapan tuh. Dan kalau mau di samping jendela, pilih yang nomor ganjil. Udah 3 itu aja tuh tipsnya untuk mendapatkan kursi yang nyaman. Oke, sekarang kita cek toiletnya dulu ya. Cek toilet. Toilet dia ada di antara gerbong biasanya. Mas, toiletnya sebelah mana ya, Mas? Oke, toiletnya seperti itu. Ini guys toiletnya. Ada tisunya, ya kan? Nggak bau sih, ada wastafelnya, ada klosetnya. Cukup bersih ya toiletnya, walaupun kecil ya, namanya juga di kereta ya. Oke, langsung. Jangan lupa dikunci kalau mau itu, ya ada kunci. Kalau mau dipakai, ada hangernya juga ya, untuk menggantung celana dan atau pakaian kita. Langsung aja. Cukup bersih ya, cukup nyaman. Ada tempat sampahnya juga. Oke, sekian untuk toiletnya. Kita banyak lain dulu sih. Kalau teman-teman bosen ya di kursi, apalagi yang kursinya kursi mundur ya, teman-teman bisa jalan ke ruangan antar gerbong nih. Ini ruangan antar gerbong, kita bisa berdiri di sini, terus kita bisa lihat tuh kereta. Keretanya udah nyampe mana. Soalnya tadi kalau kita duduknya di kursi ekonomi,
jendelanya kecil, apalagi saya yang duduknya di nomor genap ya, yang jendelanya tuh adanya di ganjil. Di sini kalau ngeliat ke jalan lebih jelas. Sekarang kita mau ke belakang dulu ya, coba kita ngambil gambar dari belakang. Makasih Bu. Oke, sekarang saya udah di gerbong paling belakang ya. Saya mau ambil gambar kereta belakang nih. Satu keunggulan dari gerbong paling belakang adalah kita bisa ngambil gambar nih, kereta tampak dari belakang nih. Oke, selanjutnya saya mau menginformasikan tentang harga dan jadwal tiket kereta Pangrango relasi Bogor Paledang menuju Sukabumi ya. Jadi teman-teman bisa memesan tiket ini di KAI Akses, aplikasi KAI Akses. Masuk kelompok kereta antar kota ya. Terus pilih Bogor Paledang. Terus pilih, kalau saya kan mau ke Sukabumi, pilih yang sesuai stasiun tujuan teman-teman ya. Kalau saya di Sukabumi nih, Sukabumi. Nah, nanti kita lihat harganya berapa dan jadwalnya kapan aja ya. Nah, kereta ini ada dua kelas ya. Kelas yang ekonomi yang harganya 45.000 dan kelas eksekutif yang harganya 80.000. Ini kereta yang cukup murah dan cepat ya, solusi menyambung antara Kota Bogor dan Sukabumi ya. Termurahnya tiketnya harganya 45.000. Hari ini saya memesan tiket kelas ekonomi ya. Teman-teman bisa lihat dari tayangan video saya yang tadi saya berikan. Sekarang kita lihat jadwalnya ya. Misalnya pilih kereta ekonomi ya. Ini yang saya suka dari kereta Pangrango ya. Salah satunya adalah kita disuguhkan pemandangan yang indah nih. Padi yang telah menguning, yang siap panen kelihatan itu. Nih sawahnya mantep. Sesaat lagi kereta api Pangrango akan tiba di stasiun Parungkuda. Bagi pelanggan yang akan turun di stasiun Parungkuda, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan dari kembali barang bawaannya masih. Sesaat lagi kita akan sampai di stasiun Parungkuda. Maaf ya Pak. Stasiun Parungkuda. Kebetulan tadi ada yang turun jadi dibuka, saya bisa ambil gambar jadinya.
Kita persiapan berhenti di stasiun Cibadak. Saat ini saya ada di perhubungan gerbong 5 dan gerbong 4. Karena stasiun Cibadak itu peronnya nggak terlalu besar, jadi tidak bisa menampung semua gerbong kereta ya. Tadi saya dengar dihimbau kalau yang turun di stasiun Cibadak ini harap bergeser keluarnya dari gerbong 1 ya, ekonomi 1. Jadi kalau ada di ekonomi 2, 3, 4, 5 mendingan jalan ke arah gerbong ekonomi 1 ya. Karena peronnya cuma sampai ke gerbang ekonomi 1. Ekonomi 1. Stasiun Cisaat juga turun gerbong depan ya Pak? Iya di depan. Kereta berhenti di stasiun Cisaat. Buat yang mau wisata ke situ gunung turunnya di sini nih. Tapi pintunya di gerbong 4. Saya ngambil gambar sebentar boleh nggak Mas? Ini Cisaat. Selamat pagi pelanggan kereta api KA Pangrango yang kami hormati. Selamat datang di kota Sukabumi. Kami informasikan sesaat lagi kereta api Pangrango akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Sukabumi. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaannya. Pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta. Kami segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan kereta api. Dan kami mohon maaf jika ada pelayanan dari kami yang kurang memuaskan di hati Anda. Sampai berjumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun pemberhentian terakhir, stasiun Sukabumi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di stasiun pemberhentian terakhir KA Pangrango, yaitu stasiun Sukabumi. Sekarang jam 10:10 ya. Lebih cepat 5 menit ya. Harusnya sih kalau dari jadwal di KAI aksesnya 10:15 nyampe sini. Tapi kita lebih cepat 15 menit. Dengan begitu, dengan sampainya kita di Sukabumi, sudah 2 kota ya yang kita singgahi. Yang pertama tadi Bogor, tempat awalan kita. Kemudian sekarang Sukabumi. Jadi ada 2 kota dari mungkin 20 kota yang ada di Jawa Barat yang akan kita kelilingi ya dalam serial video keliling Jawa Barat dengan angkutan umum. Oke, langsung aja kita menuju pintu keluar. Di Sukabumi ini kita cuma sebentar ya.
Mungkin kita kalau bisa sih mampir ke alun-alun atau ke Masjid Agung Sukabumi ya. Karena kita sekitar 1 jam lagi dari sekarang nih. Sekarang jam 10 lewat 10. Sekitar jam setengah 11 lewat ya, 10.45 kali ya. Pokoknya sekitar 1 jam dari sekarang kita akan naik kereta lagi. Yaitu kita akan menaiki kereta Siliwangi menuju Cianjur ya dari Sukabumi ini. Jadi setelah kita checkpoint di 2 kota, yang pertama Bogor, kedua Sukabumi, nanti sekitar 1 jam dari sekarang kita akan checkpoint di kota ketiga yaitu Cianjur dengan cara menggunakan transportasi kereta juga dari Sukabumi ini ke Cianjur. Nah, masih ada waktu 1 jam. Mungkin saya akan keliling-keliling yang dekat aja nih di kota Sukabumi. Mungkin kita ke Jalan Ahmad Yani, kemudian dari situ kalau bisa jalan kaki ke alun-alun atau Masjid Agung, ya kita jalan kaki. Kalau kita jauh, kalau ternyata jauh kita naik angkot ya. Tadi setelah saya lihat ternyata jadwal kereta ke Cianjurnya 11.15, sedangkan sekarang masih jam 10.13 ya. Ya hampir 1 jam lagi lah. Hampir 1 jam lagi kita masih punya waktu. Sekarang kita mau ke Jalan Ahmad Yani dulu, kita lurus ke sana. Ini kayaknya pasar deh. Jadi keluar stasiun langsung ketemu pasar nih. Ramai banget nih, angkot juga banyak ya. Saya belum pernah naik angkot di sini. Jadi saya salah tadi. Tadi saya keluar stasiun, saya ke kanan ke arah pasar tuh. Seharusnya kalau mau alun-alun jangan ke kanan. Jadi saya balik lagi deh ke pintu keluar stasiun Bumi. Nanti saya di sana nanya lagi kalau ke alun-alun, karena katanya sih jalan kaki deket ya dari sini. Pak mau tanya Pak, kalau jalan kaki ke alun-alun ke arah mana Pak? Sana, sini. Oh sana teh. Oh dari sini ke atas. Oh iya. Ketemu jalan raya. Oh ke kiri. Iya. Saja dari sana. Stasiun Sukabumi jangan ke kanan tapi ke kiri. Nanti ketemu ini nih pasar nih. Kalau mau ke alun-alun, nah dari sini nih pejalan kaki sih bisa nih lewat nih. Nah mau ke alun-alun kita susurin pasar lempeng aja sampai ketemu jalan raya katanya. Jadi tadi ada yang ngasih tahu tukang ojek, kalau kita naik Gojek atau naik angkot terlalu dekat ke alun-alun. Udah mau nyampe nih si belokan. Buru-buru saya, takut nggak keburu nanti. Cuma pengen ngambil gambar doang sebentar, sama merasakan vibe-nya Sukabumi walaupun cuma 1 jam. Habis itu balik lagi, karena keretanya cuma sebentar, memberikan waktu cuma 1 jam doang. Iya bener, ini pasar. Nah itu ada Ramayana tuh. Alun-alunnya di mana ya? Pak numpang tanya Pak, kalau jalan kaki ke alun-alun ke arah mana Pak ya? Atas itu Pak ya? Atas, belok kiri. Oh iya. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Belok kiri, satu ke kanan. Oh iya, makasih Pak. Atas belok kiri ya. Makasih Pak. Alhamdulillah, ternyata warga Cianjur ramah-ramah ya. Setiap kita tanya sangat helpful. Nih saya suka nih kalau di daerah-daerah selain Jabodetabek ya. Jadi kalau diajak interaksi tuh enak, sangat helpful. Ramai ya di sini. Pasarnya pasar ramai di sini nih. Apa nama pasarnya ini? Ada viewer yang tahu nggak namanya pasar apa ini yang dekat stasiun Sukabumi? Nah katanya di sini belok kiri nih. Belok kiri lempeng aja. Pak numpang tanya Pak, kalau ke alun-alun bener Pak lurus ya? Ya. Masih jauh nggak Pak? Enggak, paling 10 menit. Oh iya. Keluar ini langsung seberangnya alun-alun. Makasih Pak. Udah deket lagi. Cuma saya agak curiga nih kalau
Orang daerah bilang dikit lagi, biasanya jauh. Saya dulu pernah di daerah Puncak atau di Bogor apa di Sukabumi, lupa ya. Jalan kaki, Gunung Bunder kalau nggak salah tuh. Gunung Bunder dari Bumi Perkemahan nanya kalau Curug Seribu jauh nggak, katanya bentar dikit lagi. Nggak taunya 3 kilo jalan kaki. Jadi memang kalau bilang dikit lagi itu emang biasanya sih sangat relatif ya maknanya. Kalau orang yang biasa jalan kaki mungkin 3 kilo mah dikit lagi. Cuma buat kita yang biasa naik angkutan umum ya, atau naik motor atau naik mobil, ya 3 kilo tuh capek juga kalau jalan kaki ya kan. Nah itu udah kelihatan tuh landmarknya kayaknya tuh. Jadi bener guys, jalan kaki nggak terlalu jauh kalau dari stasiun Sukabumi ya. Dari stasiun Sukabumi ke kiri ke arah pasar, lurus saja. Nanti ketemu jalan raya, belok kanan, habis itu belok kiri, udah lurus ketemu udah. Alun-alun itu udah kelihatan tuh di balik angkot hijau itu tuh. Oke guys, kita udah sampai nih di alun-alunnya. Ini landmark alun-alunnya. Itu ada Tugu Kujangnya. Ini ada masjidnya nih, masjid apa namanya ya? Masjid Agung kayaknya. Masjid Agung Sukabumi. Oke, kita ambil gambar dulu ya. Oke guys, dari depan Masjid Agung Kota Sukabumi saya sudahi episode kali ini, episode keliling kota-kota di Jawa Barat episode 1, yaitu episode Kota Sukabumi. Selesai sampai di sini. Selanjutnya ini sekitar pukul 10.37 ya. Sedangkan kereta saya tuh menuju Cianjur nanti lewat sekitar 11.15. Jadi waktunya sangat mepet sekali. Tadinya saya mau mampir dulu nih ke kuliner-kuliner sekitar sini sekalian makan siang, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi saya langsung balik aja ke stasiun Sukabumi lagi untuk nunggu kereta berikutnya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran silakan juga tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel saya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.